السلام عليكم. وعليكم السلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini, saya akan menyampaikan beberapa rincian lebih lanjut mengenai Perang Hunain. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berangkat dari Mekah, beliau mengangkat Hazrat Utab bin Usaid sebagai Amir Mekah. Beliau adalah Amir pertama Mekah yang diangkat. Pada saat itu usia Hazrat Utab sekitar 20 tahun. Hazrat Muaz bin Jabal diberi tanggung jawab untuk mengajarkan agama kepada penduduk Mekah. Adapun Hazrat Utab, nama ayahnya adalah Usaid bin Abul Is bin Umayyah. Keduanya, yakni ayah dan anak, adalah tokoh terkemuka dari suku Quraisy yang sebelumnya merupakan penentang keras Islam. Nama ibunya adalah Zainab. Ayah Hazrat Utab telah wafat sebelum Fatah Mekah. Kebencian serta jauhnya Utab kepada Islam adalah sedemikian rupa sehingga pada hari Fatah Mekah, ketika Hazrat Bilal mengumandangkan azan di Ka'bah, Utab berkata kepada temannya, "Syukur, Alhamdulillah, ayahku telah meninggal dunia sebelum mendengar azan ini." Bagaimanapun, Utab setelah itu juga menerima Islam pada hari Fatah Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat dalam mimpi bahwa ayahnya, yakni Usaid bin Abul Is, ada dalam keadaan Islam dan sebagai amir di Mekah. Dia meninggal dalam keadaan kafir, sehingga takwil mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terwujud dalam sosok putranya, Hazrat Utab. Menurut satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dalam mimpi bahwa Utab datang ke pintu surga dan mengetuk pintu dengan keras. Akhirnya pintu dibuka dan dia masuk ke dalamnya. Menurut riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat ayah Utab, yaitu Usaid yang adalah kafir dan wafat dalam keadaan kufur, ada di dalam surga. Lalu saya berpikir, bagaimana Usaid bisa masuk surga?" Pada hari Fatah Mekah, ketika Utab bin Usaid muncul di hadapan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah melihat dia di surga, bawalah dia ke hadapanku." Ia pun lalu dibawa ke hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengangkatnya sebagai Amir Mekah dan bersabda, "Wahai Utab, apakah kamu tahu atas siapa aku mengangkatmu sebagai Amir? Aku mengangkatmu sebagai Amir atas Ahlullah, yaitu penghuni rumah Allah. Oleh karena itu, berlakulah baik kepada mereka." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal ini 3 kali. Hazrat Utab tetap menjadi amil atas Mekah hingga wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut satu riwayat, Hazrat Utab juga menjadi amil Mekah pada masa Hazrat Abu Bakar, dan ia wafat di hari yang sama ketika Hazrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wafat. Namun menurut satu riwayat, beliau tetap hidup hingga masa khilafat Hazrat Umar. Mengenai keberangkatan dari Mekah menuju Hunain, tertera, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk Ghazwah Hunain pada tanggal 6 Syawal hari Sabtu dan tiba di tempat Hunain pada tanggal 10 Syawal. Menurut Ibnu Katsir, keberangkatan terjadi pada tanggal 5 Syawal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Hunain, 2 orang dari antara istri suci Rasul, yaitu Hazrat Ummu Salamah dan Hazrat Zainab,
ikut bersama beliau. यानी हजरत उम्मे सलमा और हजरत ज़ैनब Menurut beberapa riwayat, Hazrat Ummu Salamah dan Hazrat Maimunah yang ikut bersama, tetapi menurut riwayat-riwayat yang dapat dipercaya, Hazrat Ummu Salamah dan Hazrat Zainab yang ikut bersama beliau. Mengenai jumlah kaum muslimin, tertera bahwa dalam Ghazwah Hunain, meskipun jumlah pasukan Islam lebih sedikit dibandingkan lawan, namun jumlahnya lebih banyak dibandingkan semua ghazwah-ghazwah sebelumnya hingga saat ini. Tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga dari segi persenjataan. हथियारों के लिहाज से भी Para imam dan sejarawan ghazwah Nabi telah menulis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama 12.000 kaum muslimin. 10.000 sahabat yang datang dari Madinah untuk Fatah Mekah ikut bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Dari penduduk Mekah, ada 2.000 orang yang bergerak bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ada yang menyebutkan jumlah 14.000 juga, tetapi kebanyakan riwayat yang didapat adalah jumlah 12.000. 2000 मक्का के 9 Ada 2.000 muslim baru dari Mekah yang ikut bergabung. Mereka yang menyebutkan jumlah 14.000 menyebutkan bahwa yang datang dari Madinah adalah 12.000 bukan 10.000. Tetapi yang bergabung dari Mekah tetap 2.000 yang disebutkan. ज़ाते Di jalan menuju Hunain terdapat sebatang pohon bidara besar bernama Zat Anwat जिसका मुशरिक yang sangat dihormati oleh kaum musyrikin. Dan sebagai pertanda kemenangan, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di atasnya dan juga melakukan itikaf di sana, serta menunjukkan keyakinan dan penghormatan yang besar. का इजहार करते थे Ketika kafilah melewati dekat pohon tersebut, beberapa muslim baru dari Mekah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menetapkan untuk mereka juga sebuah pohon yang serupa seperti itu. कोई दरख्त मुकर Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahu Akbar, kalian telah mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan kaum Musa kepada Hazrat Musa, yakni, उनसे कही थी Ya Musa ja'al lana, या मूसा Ya Musa ja'al lana ilahan जल्लना kama lahum aliha. हन कमा लहुम Qala innakum qaumun tajhalun. कौम तजहलून Wahai Musa, buatkanlah untuk kami juga sesembahan seperti sesembahan mereka. Beliau Nabi Musa menjawab, sesungguhnya kalian adalah kaum yang sangat jahil. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian juga pasti akan mengikuti jalan orang-orang yang terdahulu. Kalian sedang melakukan perbuatan yang sama seperti mereka. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk perang Hunain, ada 2.000 pemuda muslim baru yang juga ikut bergabung, yang di dalam hati mereka Islam dan iman belum tertanam dengan kuat, dan kemahiran berperang juga tidaklah istimewa. Bahkan untuk persenjataan pun, mereka tidak melakukan persiapan yang khusus. Dan mereka inilah orang-orang yang menyebabkan kepanikan di Hunain, yang menjadi sebab kegelisahan sementara dan kemunduran. Demikian pula dari Mekah, ada beberapa orang yang bukan Muslim yang juga berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian berkuda dan sebagian berjalan kaki. Bahkan perempuan-perempuan pun ikut bersama. Mereka hanya ikut untuk melihat bagaimana hasil perang. Dan jika kaum muslimin memperoleh kemenangan, maka akan mendapat harta rampasan perang, dan mereka tidak peduli apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat mendapat kesusahan atau kesulitan. Sebagian dari mereka bergabung semata-mata sebagai penonton, dan di antara mereka ada juga kaum musyrikin yang bergabung dalam keadaan masih musyrik. Jumlah kaum musyrikin tersebut disebutkan sekitar 80 orang. Karena itu, sebagian penulis sejarah Nabi juga menyatakan bahwa ini adalah perang pertama di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan dari kaum musyrikin juga. Padahal sebelum itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengikut sertakan seorang musyrik pun dalam perang, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna la nasta'inu minal musyrik.
kami tidak meminta bantuan dari kaum musyrikin. किसी मुशरिक से मदद Menurut mereka, yakni penulis sejarah Nabi, dalam perang Hunain, beliau untuk pertama kalinya juga mengikut sertakan kaum musyrikin. Namun yang benar adalah bahwa beliau tidak meminta bantuan. लेकिन सही बात यही है कि आपने मदद Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar, beliau juga menolak menerima bantuan seorang musyrik. Padahal saat itu sangat membutuhkan bantuan meskipun satu orang. अब तो मुसलमानों की Adapun sekarang kaum muslim sudah begitu banyak jumlahnya, sehingga menurut Al-Quran, jumlah mereka yang banyak itu telah membuat mereka terjebak dalam kesombongan. Lantas, mengapa pula sekarang perlu bantuan segelintir kaum musyrikin? किसी भी Oleh karena itu, को ना शामिल फरमाया Rasulullah SAW sama sekali tidak menyertakan seorang musyrik pun dan tidak pula meminta kepada seorang musyrik pun untuk ikut serta dalam perang, जो है उनसे melainkan dari rincian-rincian yang terdapat dalam kitab-kitab sejarah Nabi, menjadi jelas bahwa banyak orang dari Mekah yang dengan sendirinya bergabung dalam pasukan dengan tujuan hanya untuk menyaksikan perang, dan karena tamak akan harta ganimah perang, dan anggapan mereka hanyalah तमाशा देखें kaum muslimin pasti akan menang. Mari kita saksikan apa yang terjadi dan kita bawa pulang harta rampasan perang. Ya, ada juga beberapa kaum musyrikin yang berniat jahat. कि फतह की जिल्लत Di antara mereka yang bergabung adalah orang yang tidak bisa melupakan kehinaan dan penyesalan atas penaklukan Mekah. नबी करीम सल्लल्लाहु Dan sebagaimana orang-orang seperti itu telah melakukan upaya yang gagal untuk membunuh Rasulullah SAW di Mekah, mereka juga datang ke sini dengan harapan, jika musuh tidak bisa membunuh, maka barangkali kami akan mendapat kesempatan untuk membalas dendam, dan dengan membunuh Nabi SAW, nauzubillah, ini dapat membalaskan dendam dan akan menenangkan hati. के बाद ये Bagaimanapun juga, pasukan sebanyak 12.000 orang berangkat dari Mekah, dan setelah perjalanan 3 hari, dan menurut sebagian pendapat setelah perjalanan 5 hari, mereka tiba di lembah Hunain. Di sepanjang perjalanan, setiap kali ada perisai atau pedang atau barang milik para sahabat yang terjatuh, यहाँ तक कि उन Abu Sufyan bin Harb berkata kepada Rasulullah SAW, "Barang-barang ini serahkan saja kepadaku. Aku akan mengambilnya hingga untanya penuh dengan barang-barang." Hazrat Sahal bin Hanzalah menuturkan, "Saya sedang berjalan bersama Rasulullah SAW pada hari Hunain. Kami melakukan perjalanan yang sangat panjang hingga sore hari tiba. Maka saya pun ikut serta dalam solat bersama Rasulullah SAW. Saat itu, seorang penunggang kuda datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya telah pergi mendahului Anda hingga naik ke gunung ini dan itu. Lalu saya melihat bahwa orang-orang Hawazin telah berkumpul dengan membawa perempuan-perempuan mereka, unta-unta mereka, kambing-kambing mereka, dan hewan-hewan mereka.' Maka Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, 'Besok insya Allah ini akan menjadi harta ganimah kaum muslimin.' Kemudian beliau bersabda, 'Siapa yang akan berjaga untuk kita malam ini?' Anas bin Abi Marsyad berkata, 'Saya akan berjaga, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Kalau begitu berkendaralah.' Dia pun naik ke kudanya dan datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, 'Pergilah ke lembah ini.' Ini bukan perintah untuk menjaga beliau SAW, tetapi beliau telah bersabda untuk mengumpulkan berita dari daerah-daerah sekitar untuk mengawasi itu. Bersabda, 'Lalu naiklah ke bagian yang tinggi, dan jangan sampai kita tertipu pada malam hari karena Anda, yakni jangan sampai Anda lengah dan musuh menipu.' Ketika pagi tiba, Rasulullah SAW keluar menuju tempat solat. Beliau melaksanakan 2 rakaat sunnah fajar. Kemudian takbir dikumandangkan untuk solat dan Rasulullah SAW mulai memimpin solat. Kiblat beliau menghadap ke arah lembah. Ketika beliau telah selesai melaksanakan solat dan mengucapkan salam, beliau bersabda, "Bergembiralah, kalian mendapat kabar gembira bahwa penunggang kuda kalian telah datang, yakni orang yang telah ditugaskan sebelumnya itu." Para sahabat berkata, "Kami mulai memandang ke arah lembah di antara pepohonan hingga ia datang dan berdiri di hadapan Rasulullah SAW.
Ia mengucapkan salam dan berkata, saya terus berjalan hingga naik ke tempat yang tinggi di lembah tersebut sebagaimana Rasulullah SAW telah memerintahkan saya untuk pergi ke sana. Ketika pagi tiba, saya naik ke kedua lembah tersebut. Saya melihat sekeliling tetapi tidak tampak seorang pun. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu turun pada malam hari? Ia menjawab, tidak, kecuali untuk sholat atau untuk buang hajat. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, surga telah menjadi wajib bagimu, kamu telah melaksanakan tugas dengan baik. Lalu disebutkan tentang mata-mata orang musyrik. Rasulullah SAW telah tiba di Hunain pada waktu Isya hari Selasa tanggal 10 Syawal. Malik bin Auf telah mengirim 3 orang dari Hawazin sebagai mata-mata agar mereka berkeliling di tengah pasukan Muslim dan mengambil informasi serta melaporkan seluruh rincian keadaan ketika kembali. Tetapi ketika ketiganya kembali, mereka dalam keadaan kehilangan akal. Malik bertanya, celakalah kalian, ada apa dengan kalian? Mereka yakni mata-mata Hawazin menjawab, kami telah melihat orang-orang berkulit putih di atas kuda. Demi Tuhan, jika terjadi perang, kami tidak akan mampu menguasai keadaan ini. Demi Tuhan, kami tidak dapat berperang melawan penduduk bumi. Maka bagaimana kami akan berperang melawan penduduk langit? Jika kamu mau mendengarkan nasihat kami, maka pulanglah bersama kaummu. Jika orang-orang melihat apa yang telah kami lihat, maka mereka akan mengalami kesulitan yang sama seperti yang kami alami. Ia berkata, celakalah kalian. Kalian adalah yang paling pengecut di antara seluruh pasukan. Ia menyembunyikannya karena takut berita ini akan tersebar ke seluruh pasukan. Kalian tidak boleh keluar. Dan berkata, beritahu aku tentang orang yang berani. Mereka semua yang ada di sana sepakat tentang seorang laki-laki bahwa ia sangat berani. Kemudian orang yang berani itu keluar. Dia mengirimnya. Dia juga pun segera kembali. Dia juga sama dalam keadaan terkejut seperti 3 rekannya sebelumnya yang terkejut. Malik bertanya kepadanya, apa yang kamu lihat? Maka orang berani itu menjawab, aku telah melihat orang-orang berkulit putih di atas kuda belang, dan tidak ada kekuatan untuk melihat ke arah mereka. Demi Tuhan, aku telah dihinggapi ketakutan yang kamu lihat ini. Aku tidak dapat menguasainya. Lebih baik kita kembali dari sini. Tetapi meskipun demikian, Malik bin Auf tidak mundur dari niatnya. Mengenai pengamatan yang disebutkan oleh mata-mata musuh, menurut keterangan para penulis sejarah Nabi, bisa diartikan dalam 2 corak. Sebagian berpendapat bahwa mata-mata tersebut telah melihat malaikat dan menjadi ketakutan setelah melihat mereka. Sedangkan sebagian lain bisa berpendapat bahwa ketika mereka melihat pasukan kaum muslimin, kebesaran ilahi menguasai mereka sedemikian rupa sehingga mereka menjadi ketakutan. Hazrat Salamah bin Aqwa menuturkan, kami menyerang Hawazin bersama Rasulullah SAW, dan pada saat itu, di waktu duha, seorang laki-laki datang dengan unta. Saat itu kami sedang makan bersama Rasulullah SAW. Laki-laki itu mendudukkan untanya dan mengikatnya dengan tali, lalu maju dan duduk makan bersama para sahabat. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang itu mulai berbicara dengan semua yang ada. Ia berkata, kami juga cukup lelah, tunggangan pun sedikit. Kemudian orang itu dengan cepat berjalan menuju untanya setelah berbicara dengan para sahabat, dan dengan segera melepaskan tali, menaikinya dan mulai menggiring unta tersebut untuk dibawa pergi. Maka Rasulullah SAW melihatnya dan bersabda, ini adalah mata-mata, tangkap dia dan hukumlah mati. Seorang laki-laki dari Banu Aslam menunggang unta dan mengejarnya. Hazrat Salamah menuturkan, saya mengejarnya dengan unta betina saya. Setelah mendekatinya, saya memegang tali kekang untanya dari depan. Saya mendudukkan untanya. Ketika ia meletakkan lututnya di tanah, saya menyerang dengan pedang dan memenggal leher orang itu. Ia pun jatuh ke bawah. Saya mengambil untanya, senjata-senjata, dan semua perlengkapannya, lalu menghadap ke hadirat Rasulullah SAW. Beliau SAW bertanya kepada orang-orang siapa yang telah membunuhnya. Para sahabat menyampaikan bahwa Ibnu Aqwa yang membunuhnya. Maka beliau SAW bersabda bahwa semua barang ini juga menjadi milik dirinya.
मुसलमानों की Jumlah kaum muslim adalah 12.000, sedangkan jumlah musuh 30.000. 30,000 Dalam menyebutkan tentang perang Hunain, हुनैन के terkadang jumlah musuh disebutkan 30.000, terkadang 20.000 dan terkadang 4.000. Rinciannya adalah bahwa laskar musuh yang berhadapan langsung berjumlah 20.000, जंगजू dan jika istri anak mereka disertakan, maka jumlahnya menjadi 30.000. तो 30,000 तादाद बन जाती है। Malik bin Auf telah memilih pemanah terbaik dari pasukannya dan menyembunyikan mereka di gunung-gunung. Dan mereka mengintai untuk penyergapan. अगर बैठे हुए Lalu mereka menyerang kaum muslim secara tiba-tiba sekaligus, sehingga menimbulkan kekacauan dalam barisan pasukan muslim. में इंतशार, Mereka ini berjumlah 4.000. ये 4,000 की तादाद में थे। बनु हवाज़िन के सिवा Malik bin Auf, panglima perang Banu Hawazin, औफ ने menyusun barisan pasukannya dengan cara yakni ketika 2/3 malam telah berlalu, तो मालिक Malik bin Auf mendatangi pasukannya dan menyembunyikan mereka di tempat-tempat yang telah ditentukan di lembah Hunain. बड़ा जगहों पर छुपा दिया। Lembah ini memiliki banyak jurang dan celah-celah di dalamnya. Ia menyebarkan orang-orang di dalamnya dan mereka bersembunyi dan mengintai agar dapat menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat beliau secara mendadak. और आपके असहाब पर दफतन हमला कर दें। Susunan barisan kaum kafir adalah sebagai berikut. Paling depan adalah pasukan berkuda, di belakang mereka ada pasukan infanteri, पर औरतें di belakang mereka para wanita dan anak-anak mereka di atas unta, dan di belakang mereka harta benda lainnya berupa unta, kambing, domba, dan ternak lainnya. कैसे हुनैन की तरफ रवानगी वक्त Pada saat keberangkatan dari Mekah menuju Hunain, Rasulullah SAW menempatkan pasukan berkuda Banu Sulaim yang berjumlah 1.000 orang di barisan terdepan pasukan, dan komando mereka diserahkan kepada Hazrat Khalid bin Walid. राना मुकाम पर पहुंचा। Ketika pasukan tiba di tempat Jaranah pada waktu sahur, Rasulullah SAW membagi pasukan menjadi pasukan Maimanah, yaitu sayap kanan, dan Maisarah, yaitu sayap kiri, dan Qalb, yaitu bagian tengah. Rasulullah SAW berada di bagian tengah. Beliau memberikan bendera-bendera besar kepada kaum muhajirin dan ansor. मुहाजिरीन का एक परचम Satu bendera untuk kaum muhajirin beliau serahkan kepada Hazrat Ali. ने हजरत साद Satu bendera beliau serahkan kepada Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas. आपने Dan satu bendera beliau berikan kepada Hazrat Umar Faruq. हार में से Untuk kaum Ansar, bendera untuk suku Hazraj beliau anugerahkan kepada Hazrat Hubab bin Munzir, dan bendera suku Aus beliau serahkan kepada Hazrat Usaid bin Huzair. अबू बुर्दा Demikian pula Hazrat Abu Burdah bin Niyar, Hazrat Abu Lubabah bin Abdul Munzir, कतादा बिन dan Hazrat Qatadah bin Nu'man juga memperoleh bendera. अलावा 20 से ज्यादा छोटे Selain itu, ada lebih dari 20 bendera-bendera kecil juga yang beliau SAW bagikan kepada berbagai kelompok. किसी ने कहा कि आज हम थोड़े होने Pada hari pertempuran Hunain, seseorang berkata, बहुत ज्यादा है। hari ini kita tidak akan dikalahkan karena sedikitnya jumlah kita. बात को सख्त नापसंद फरमाया। Maksudnya hari ini jumlah kita sangat banyak. बात को नापसंद Namun Rasulullah SAW sangat tidak menyukai perkataan ini. Dan Al-Quran Suci juga memandang perkataan ini dengan ketidaksukaan seraya menyatakan demikian. Iz a'jabatkum kasratukum. आजबतकुम कसरतुकुम Iz a'jabatkum kasratukum. कि जब तुम्हारी कसरत Yakni ketika jumlah kalian yang banyak membuat kalian terjebak dalam ketakaburan. हुनैन के मार्के में Dalam pertempuran Hunain, kemenangan awal diperoleh kaum muslim. Kemudian, हमले से मगदर akibat serangan dahsyat musuh, terjadi kepanikan yang telah disebutkan sebelumnya, dan terjadi kekalahan sementara. Namun pada akhirnya kaum muslim meraih kemenangan yang gemilang. बयान किए जाते Rinciannya adalah sebagai berikut. हैं को लश्कर सुबह के अंधेरे Tentang Ghazwa Hunain, umumnya disebutkan bahwa pasukan kaum muslim memasuki lembah Hunain dalam kegelapan fajar, उनके बेहतरीन sementara pasukan kafir telah tiba lebih dulu di lembah tersebut.
dan pemanah-pemanah terbaik mereka bersembunyi di sana di celah-celah gunung. उन तीरंदाजों ने यकबार Ketika kaum muslim memasuki lembah tanpa mengetahui keberadaan mereka, para pemanah tersebut tiba-tiba menyerang, sehingga terjadi kepanikan di barisan kaum muslim, और आपके चंद साहब dan mereka mulai melarikan diri, hingga hanya Rasulullah SAW dan beberapa sahabat beliau yang tersisa di sana. तो मुसलमानों का लश्कर वापस Kemudian ketika Rasulullah SAW terus-menerus memanggil, barisan kaum muslim kembali dan kemudian terjadi pertempuran sengit dengan musuh, dan musuh mengalami kekalahan telak, serta meninggalkan medan perang sambil melarikan diri. सही बुखारी Hal ini diambil dari Sirah Ibnu Hisham, namun dalam Sahih Bukhari terdapat sebuah riwayat yang jika dilihat, pertempuran Hunain memiliki rincian yang agak berbeda. शामिल थे Hazrat Bara bin Azib yang ikut serta dalam perang Hunain, riwayatnya terdapat di banyak tempat dalam Sahih Bukhari. Ia menuturkan, बनु हवाजिन ketika kami menyerang Banu Hawazin, mereka mengalami kekalahan dan mundur, हम माले गनीमत इकट्ठे dan kami mulai mengumpulkan harta ganimah. उन्होंने हम पर तीरों की Namun saat itu mereka menghujani kami dengan hujan panah yang menyebabkan para pemuda yang tidak memiliki perlengkapan pelindung भागे berbalik dan melarikan diri. की बात है Tetapi mengenai Rasulullah SAW, beliau tetap bertahan di medan perang. Perawi Bara bin Azib berkata, saya melihat Rasulullah SAW, beliau menunggangi keledai putih, dan Abu Sufyan bin Haris memegang tali kekangnya, dan beliau bersabda, अनन नबीयो ला कज़िब Anan Nabiyyu la kazib, anabnu Abdul Muttalib, कि मैं नबी हूँ ये कोई झूठ नहीं और मैं yakni aku adalah Nabi, dan ini bukanlah kedustaan, dan aku adalah putra Abdul Muttalib. देखा जाए Jika ini dilihat, हाल बनते हैं selain riwayat Bukhari, maka perang Hunain terbagi menjadi dua tahap, dan umumnya para penulis sejarah Nabi menyebutkannya seperti ini. कि मुसलमानों का Pertama, kaum muslim menjadi terpencar karena serangan mendadak, dan kedua, kaum muslim berkumpul kembali untuk menyerang dan mengalahkan musuh. बुनियाद बनाया जाए Tetapi jika riwayat Bukhari ini dijadikan dasar, dan inilah yang tampak lebih benar, maka perang Hunain terbagi menjadi 3 tahap. Pada tahap pertama, pasukan kaum muslim tanpa ragu-ragu memasuki lembah Hunain. Maka pasukan musuh yang berada di hadapan mereka terus mundur. Dan ketika kaum muslim melihat kemunduran mereka, sebagian dari kaum muslim sibuk mengumpulkan harta ganimah. दूसरे मरहले में ये Pada tahap kedua, Panglima Banu Hawazin, सलार मालिक बिन औफ ने yakni Malik bin Auf, yang telah menempatkan 4.000 pemanah terbaiknya secara tersembunyi di celah-celah gunung. Dan ketika mereka melihat pasukan kaum muslim memasuki lembah, तो इस पर उन्होंने mereka seketika melancarkan serangan panah yang dahsyat. Banu Hawazin adalah para pemanah terbaik di Arab. Saat di kegelapan pagi, सुबह का अंधेरा dan sejumlah kaum muslim sibuk mengumpulkan harta ganimah perang, dan di antara mereka juga terdapat sejumlah muslim baru dari Mekah yang keislamannya belum benar-benar tertanam kuat di dalam hati mereka, dan mereka juga tidak memiliki perlengkapan pelindung yang memadai seperti halnya helm besi dan baju zirah yang dapat melindungi mereka dari panah-panah. अचानक हमले से Maka untuk menghindari serangan panah yang mendadak ini, orang-orang tersebut melarikan diri dari tempat itu. Mereka juga memiliki tunggangan. Ketika mereka tiba-tiba melarikan diri ke belakang, terjadilah kepanikan di seluruh pasukan, dan unta-unta serta kuda-kuda pun mulai berlari. जानवर Binatang-binatang menjadi liar. Karena keadaan di lembah tersebut, लश्कर की jalan juga menjadi sempit dan binatang-binatang terus menginjak-injak orang-orang. Karena kepanikan pasukan ini, Hazrat Khalid bin Walid sendiri terluka dan jatuh dari kudanya, dan pasukan kaum muslim menjadi tercerai-berai. Ini juga tertera dalam sebuah buku sejarah Nabi. वो इस तरह हुआ Kemudian tahap ketiga yang menentukan terjadi dengan cara yang diriwayatkan oleh Hazrat Anas bin Malik. लश्कर के पहले Barisan pertama dari pasukan muslim mulai goyah. से पहले बनु Yang pertama melarikan diri adalah pasukan dari Bani Sulaim. Kemudian menyusul kaum muslimin baru dari Mekah. Lalu orang-orang lainnya pun kalah dan lari tanpa memperdulikan siapapun. Debu yang berterbangan pun begitu pekat hingga tidak seorang pun dari mereka dapat melihat telapak tangannya sendiri. Dalam seluruh peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, सब में hal yang paling menonjol adalah
bahwa bagaimanapun keadaan di medan peperangan, और ये है कि मैदान जंग में keteguhan सूरत हाल dan keberanian रही हो, yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada bandingannya. जिस वक्त बड़े बड़े बहादुरों के भी पांव उखड़ जाते हैं, Pada saat kaki para pemberani sekalipun goyah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berdiri teguh, laksana sebuah batu karang. Hazrat Anas bin Malik meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tampan dan paling indah rupanya, paling dermawan dan paling pemberani dibanding siapapun. हुनैन का जिक्र करते हुए Mengenai perang Hunain, Hazrat Bara bin Azib menuturkan, ketika semua orang tercerai-berai dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tinggal bersama beberapa sahabat saja, sementara musuh bergerak maju ke arah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, तो ऐसे में pada saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam justru maju sendirian menghadapi musuh sambil berseru dengan suara lantang, जा रहे थे कि मैं इब्ने अब्दुल मुत्तलिब "Aku adalah putra Abdul Muttalib." की खुदा की कसम Perawi menuturkan, "Demi Allah, ketika perang sedang memuncak, kami selalu berlindung di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang paling dianggap berani adalah yang paling dekat dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam." Pada saat itu, keberanian dan keteguhan hati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tampak jelas. Meskipun dalam keadaan sendirian, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengarahkan हज़रत अब्बास बयान करते हैं tunggangan beliau ke arah musuh. Hazrat Abbas meriwayatkan, aku dan Abu Sufyan bin Haris आपसे जुदा नहीं हुए, tetap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berpisah dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sekejap. Ketika orang-orang tercerai-berai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengarahkan tunggangan beliau dengan cepat ke arah musuh. Pada saat itu, aku memegang kendalinya agar tunggangan itu tidak semakin cepat, sementara Abu Sufyan bin Haris memegang pijakan kaki pada kanan kiri pelana. Menurut sebuah riwayat, Hazrat Abu Bakar yang saat itu juga bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menahan tunggangan dengan memegang kendalinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda kepada Hazrat Abbas, "Wahai Abbas, panggillah, wahai para sahabat pohon, yakni Ashabus Samra." यानी दरख्त वाले कहाँ हैं? Artinya mereka yang pada peristiwa Hudaybiyah telah berbaiat dengan berjanji untuk mengorbankan jiwa mereka. वापस लौटे, Hazrat Abbas meriwayatkan, karena suaraku keras, maka aku pun menyeru dengan lantang, "Wahai para sahabat pohon, di manakah kalian?" Beliau berkata, दीवाना वार वापस लौटे और दुश्मन से जंग "Demi Allah, ketika orang-orang mendengar suaraku, mereka kembali sebagaimana induk sapi kembali kepada anaknya. Mereka pun berseru, 'Labbaik, labbaik, ya Rasulullah. Kami hadir, kami hadir.' Lalu mereka kembali dengan penuh semangat dan segera memulai pertempuran melawan musuh. Riwayat ini terdapat dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan bahwa ketika pasukan Muslim tercerai-berai, hanya beberapa orang yang tetap berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah mereka disebutkan bervariasi. Ada yang meriwayatkan 4 orang, ada pula yang meriwayatkan hingga 300 orang. नबी अकरम Perbedaan jumlah ini kemungkinan disebabkan karena benar-benar hanya segelintir orang yang berada tepat di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, बयान कर दी, sementara sebagian lainnya sedang menghadapi musuh di tempat yang berbeda, sehingga secara keseluruhan jumlah mereka di medan perang mencapai sekitar 300 orang. Bisa juga jumlah orang yang berada di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah-ubah pada waktu yang berbeda. Ada yang melihat beliau hanya bersama 3 atau 4 orang, lalu meriwayatkan demikian. Ada yang menyaksikan 10 atau 12 orang, lalu menyebut jumlah itu. Sementara yang melihat lebih banyak pun meriwayatkan sesuai dengan apa yang ia lihat. लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा Bagaimanapun, ada suatu waktu ketika hanya segelintir orang saja yang tetap berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat tertera, seorang pernah bertanya kepada Al-Bara, "Wahai Abu Ammarah, apakah engkau melarikan diri pada hari Hunain?" Beliau menjawab, "Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpaling atau mundur. Akan tetapi, sebagian para sahabat beliau yang masih muda dan terburu-buru, yang tidak memiliki senjata, ketika mereka berhadapan dengan kaum pemanah, सुफियान बिन हारिस yakni pasukan Hawazin dan Bani Nasr, mereka terus-menerus dihujani panah yang hampir tak satu pun meleset. Saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru maju
untuk menghadapi musuh. Beliau SAW turun memohon pertolongan kepada Allah dan berseru, Anan nabiyyu la kazib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah nabi, ini bukan kedustaan, aku adalah anak Abdul Muttalib. Iyas bin Salamah meriwayatkan dari ayahnya, Salma bin Aqwa, ia berkata, kami berangkat bersama Rasulullah SAW menuju perang Hunain. Ketika kami berhadapan dengan musuh, aku maju dan naik ke sebuah lembah. Di sana aku bertemu dengan salah seorang musuh. Aku melepaskan anak panah kepadanya, lalu ia bersembunyi dariku, dan aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Setelah itu, aku melihat orang-orang keluar dari lembah yang lain. Antara mereka dan para sahabat Rasulullah SAW terjadi pertempuran, hingga para sahabat Rasulullah SAW berbalik mundur. Aku pun ikut mundur. Waktu itu aku mengenakan 2 helai kain. Satu kuikatkan di tubuhku, dan yang lain aku kenakan di atasnya. Kain bagian atas terlepas, lalu aku mengikat keduanya menjadi satu. Ketika mundur, aku lewat di depan Rasulullah SAW. Beliau menunggangi seekor keledai berwarna hitam dan putih. Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Aqwa, apakah engkau melihat sesuatu yang menggelisahkanmu? Mengapa engkau berlari kembali dalam keadaan seperti ini? Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ketika menyebutkan peristiwa mundurnya pasukan pada hari Hunain karena terkena hujan anak panah, bersabda, dalam perang Hunain, ketika pasukan kaum muslimin mundur karena serangan anak panah musuh yang semakin dahsyat, Rasulullah SAW hanya dengan beberapa sahabat melangkah maju menuju arah musuh. Melihat dahsyatnya serangan musuh itu, Hazrat Abu Bakar berusaha menghentikan beliau. Ia maju ke depan dan memegang kendali kuda Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW bersabda, lepaskan kendali kudaku. Beliau bersabda, Anan nabiyyu la kazib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah Nabi Allah dan ini bukan kedustaan. Aku adalah putra Abdul Muttalib. Sabda beliau ini, yakni aku adalah putra Abdul Muttalib, mengandung maksud bahwa pada saat itu serangan musuh begitu hebatnya, dengan 4.000 pemanah yang menghujani pasukan dengan anak panahnya. Dalam keadaan demikian, langkah berani beliau SAW untuk maju ke depan tampak jauh di atas kemampuan manusia. Ungkapan ini bisa saja disalahpahami, dan orang-orang beranggapan bahwa dalam diri beliau SAW terdapat kekuatan ketuhanan. Oleh karena itu, beliau SAW bersabda, aku hanyalah putra Abdul Muttalib dan seorang manusia biasa. Hanya pertolongan Allah Ta'ala sajalah yang menyertaiku, karena aku adalah Nabi utusannya. Tidak semua orang lari dari medan perang. Mengenai hal ini terdapat pula riwayat-riwayat. Imam Nawawi menuliskan bahwa yang lari bukanlah seluruh pasukan, melainkan orang-orang al-mu'allafatul qulub, yaitu orang-orang munafik, serta sebagian penduduk Mekah lainnya yang ikut serta dalam perang ini dan belum masuk Islam. Mereka inilah yang mulai melarikan diri. Kekalahan yang tiba-tiba itu terjadi karena musuh melepaskan hujan anak panah sekaligus. Bagaimanapun, benar apa yang dikatakan Imam Nawawi, bahwa tidak semua muslim lari dari medan perang karena rasa takut. Yang lari hanyalah orang-orang Mekah yang baru masuk Islam, termasuk sejumlah orang yang sejatinya tidak memiliki niat untuk berperang. Mereka hanya ikut serta karena menginginkan harta ganimah atau sekedar menjadi penonton. Akan tetapi, kenyataan juga menunjukkan bahwa larinya mereka, ditambah serangan panah yang dahsyat, membuat hewan tunggangan kaum muslimin menjadi panik. Hewan-hewan tunggangan itu berlarian dan membawa serta orang-orang Islam yang menungganginya. Dengan cara demikianlah banyak orang yang mundur, bukan karena kehendak sendiri, melainkan akibat hewan-hewan tunggangan yang panik. Akibatnya kaum muslimin yang setia dan berani pun sempat dibuat tak berdaya untuk beberapa waktu. Adapun rincian lebih lanjut mengenai hal ini insya Allah akan dibahas pada kesempatan yang akan datang. Hari ini, Jalsah Salanah Jerman juga telah dimulai. Semua peserta yang hadir di sana hendaknya berdoa sebanyak-banyaknya semoga Allah Ta'ala memberikan mereka taufik untuk mencapai tujuan-tujuan jalsah. Janganlah mereka datang hanya dengan menganggapnya sebagai sebuah pertemuan duniawi, melainkan jadikanlah hari-hari ini sebagai kesempatan untuk bertekad dan berusaha agar terus maju dalam segi ilmu, amal, dan kerohanian.
pada hari-hari ini hendaknya lebih banyak meluangkan waktu dalam zikir ilahi dan doa. Di samping berdoa untuk diri sendiri dan generasi keturunan, hendaknya juga berdoa untuk kemajuan jemaat serta memohon perlindungan Allah Ta'ala dari keburukan para penentang, sekaligus berdoa agar kejahatan mereka berakhir. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari kejahatan mereka. Di Pakistan, hampir setiap hari terjadi peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Semoga Allah Ta'ala segera menyediakan sarana untuk menghukum para penentang tersebut. Secara umum, kita juga harus berdoa untuk perdamaian dunia. Orang-orang duniawi ini, karena perbuatan mereka sendiri, semakin dekat menuju kehancuran. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari kehancuran yang dahsyat itu. Doakanlah juga rakyat Palestina. Pemerintah Israel telah melampaui batas dalam berbuat kezaliman. Sepertinya mereka ingin melenyapkan orang-orang Palestina dari muka bumi. Anak-anak, perempuan, orang tua, orang sakit, dan jiwa-jiwa tak berdosa menjadi korban kezaliman. Pembantaian berlangsung di mana-mana. Kini bahkan sebagian politisi dan pemerintah duniawi pun mulai bersuara, mengatakan bahwa hal itu salah dan agar dihentikan. Namun pemerintah Israel sama sekali tidak menghiraukan seruan mereka. Rasa haus akan kekayaan dan kekuasaan telah membuat Israel, Amerika, serta sekutunya semakin sombong dan menjerumuskan mereka pada puncak kezaliman. Pemerintah-pemerintah Muslim pun tidak melakukan apa-apa. Jika memang mereka tidak sanggup berbuat, setidaknya mereka hendaknya mengubah keadaan diri mereka sendiri dan merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, agar Dia menolong mereka. Alangkah baiknya jika mereka mau menyadari hal ini. Demikian pula, sebagian umat Islam justru menzalimi sesama Muslim lainnya. Semoga Allah Ta'ala menghentikan mereka dari perbuatan zalim itu. Saat ini, merupakan tugas kita, para Ahmadi, bahwa dimanapun memungkinkan, kita harus menyuarakan penentangan terhadap semua kezaliman ini. Dan terutama, banyak-banyaklah berdoa. Berdoalah dengan penuh keperihan di hati. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan taufik untuk menjalankannya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.